Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan salah satu pencemaran yang ada di udara, yaitu erupsi dari gunung. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu Firda dengan NIM 85, HB dengan NIM 57, EN dengan NIM 63, dan Nulinda Orseswati dengan NIM 83. Aktivitas vulkanik Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Erupsi terjadi pada Senin 19 Juli 2021 pukul 19 Rabu 3/3. Gunung Sinabung sudah mengalami 2 kali erupsi disertai luncuran awan panas. Guguran petugas Pos Pemantau Gunung Sinabung Armin Putra menuturkan erupsi terjadi pada pukul 8.52 WIB dan 15.03 WIB. Nah, akibat dari erupsi ini dapat menyebabkan ISPA atau infeksi pada saluran pernafasan. Pengertian: erupsi terjadi karena tekanan gas yang sangat kuat dari dalam perut bumi yang secara terus-menerus berusaha mendorong magma untuk keluar. Tekanan tersebut nantinya akan membuat magma bergerak naik ke atas secara perlahan. Ini terjadi karena massa magma lebih ringan dibanding bantuan pada di sekitarnya. Ini merupakan siklus batuan yang nantinya akan menjadi erupsi, yaitu di mana batuan yang ada di permukaan akan rusak akibat pelapukan dan erosi, sehingga akan terangkut dan tersimpan di bawah air dan menjadi sedimen. Setelah itu akan melewati pemadatan dan sementasi sehingga menjadi batuan sedimen. Kemudian batuan sedimen ini akan terkubur jauh di bawah tanah karena panas dan tekanan, sehingga batu ini akan bermetamorf, lalu meleleh dan menjadi magma. Nah, magma ini akan keluar karena akibat adanya tekanan atau bentrokan batuan-batuan di sampingnya, sehingga mau tidak mau dia akan melakukan erupsi atau keluar dari dalam gunung. Biotransformasi. Biotransformasi sendiri bisa dikatakan perubahan biologis dalam ekosistem yang melibatkan beberapa faktor, yaitu faktor ekologi. Yang pertama yaitu nutrien dari tanah. Erupsi gunung dapat menghasilkan deposisi abu vulkanik yang kaya akan nutrien ke dalam tanah, dan seiring berjalannya waktu dapat meningkatkan kesuburan tanah dan memungkinkan tanaman untuk tumbuh lebih baik. Yang kedua, faktor ekologi. Proses suksesi ekologis dimulai ketika tumbuhan dan hewan dapat bertahan hidup di lingkungan yang rusak dan mengkolonisasi area tersebut. Yang ketiga, faktor pengaruh jangka panjang. Biotransformasi setelah erupsi adalah proses yang berlangsung dalam skala waktu yang lama. Tanaman dan hewan akan beradaptasi, dari ekosistem akan pulih seiring berjalannya waktu. Yang keempat, faktor adaptasi spesies. Organisme yang bertahan hidup setelah erupsi akan mengalami adaptasi untuk keputusan dengan perubahan lingkungan, seperti tanaman yang mungkin memiliki mekanisme untuk mengatasi abu vulkanik atau hewan yang beradaptasi dengan perubahan ketersediaan makanan. Selanjutnya, bioakumulasi. Bioakumulasi adalah proses di mana zat-zat berbahaya atau toksik seperti logam berat, bahan kimia organik, atau senyawa lainnya terakumulasi dalam organisme hidup di dalam suatu ekosistem. Erupsi Gunung Sinabung dapat mempengaruhi bioakumulasi dalam beberapa cara. Yang pertama, deposisi abu vulkanik. Erupsi akan melepaskan abu vulkanik yang mengandung zat kimia. Yang kedua, tanaman. Tanaman dapat menyerap zat-zat berbahaya dari tanah melalui akarnya. Yang ketiga, hewan herbivora. Hewan herbivora yang memakan tanaman yang terkontaminasi oleh zat berbahaya dapat mengakumulasi zat-zat tersebut dalam jaringan tubuh mereka.
Yang keempat, dampak kesehatan. Akumulasi zat-zat berbahaya dalam organisme bisa memiliki dampak kesehatan yang serius pada hewan dan manusia yang mengonsumsinya. Transfer food chain ada 5. Yang pertama yaitu produksi primer sebagai pemanfaat langsung cahaya matahari dan unsur hara. Kemudian ada herbivora, karnivora primer, karnivora sekunder, dan karnivora tersier sebagai apex predator. Nah, rantai makanan lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar tersebut, di mana ketika gunung melakukan erupsi, nanti asapnya akan mengendap ke dasar perairan, dan salah satu kandungannya yaitu adanya merkuri. Nah, nantinya merkuri tersebut juga akan dimanfaatkan oleh plankton sebagai nutrisinya. Nantinya akan dimakan oleh ikan kecil sampai ke ikan besar, dan yang menjadi apex predator yaitu manusia, karena manusia mengonsumsi ikan-ikan tersebut, dimana ikan tersebut sudah terkontaminasi oleh merkuri. Dan apabila kita mengkonsumsi merkuri dalam jumlah yang banyak, itu akan berbahaya bagi kesehatan kita, karena merkuri dalam jumlah yang banyak di suatu perairan dapat menjadi toksisitas, sehingga akan berbahaya juga. Gunung Sinabung yang erupsi juga memiliki dampak negatif, diantaranya ada kerusakan lahan dan tanaman, pencemaran sumber air, ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, gangguan penglihatan, dan juga kebakaran. Di balik dampak negatif akibat erupsi Gunung Sinabung, terdapat juga beberapa solusi untuk menanggulanginya, seperti pasir dan abu vulkanik dijadikan campuran bahan bangunan berupa beton dan bata ringan. Alasannya apa sih? Alasannya adalah pasir dan abu vulkanik yang mengandung silika dan besi merupakan pasir kualitas terbaik. Kemudian yang kedua, abu vulkanik dapat dijadikan sebagai pupuk. Alasannya yaitu karena gunung yang meletus akan memperbaharui kandungan mineral dalam tanah. Kemudian manfaat lainnya yaitu dapat dijadikan sebagai penjernih air. Karena apa? Karena pola silika pada abu vulkanik yang berujung runcing membuat kemampuan pasir menyerap partikel yang tak diinginkan jauh lebih baik ketimbang pasir biasa. Sekian video presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you and thank you.